Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Fahrani dengan NPM 1917041014. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal penelitian dengan judul pengaruh NaOH dan KOH pada mortar geopolimer dengan menggunakan material fly ash dan slag limbah boiler. Ada 4 topik pembahasan, yaitu 1 pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi dari judul penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan infrastruktur di seluruh dunia dengan menggunakan semen sebagai bahan pengikat akan menyebabkan meningkatnya produksi, penggunaan, dan kebutuhan semen. Meningkatnya kebutuhan semen yang tinggi dapat berdampak buruk pada lingkungan. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan material beton ramah lingkungan yaitu dengan mengembangkan polimer silika alumina anorganik yang disebut dengan geopolimer. Beton geopolimer adalah material yang baru yang tidak menggunakan semen sebagai pengikat. Beton geopolimer merupakan beton ramah lingkungan karena pada proses produksinya tidak melalui proses pembakaran, sehingga tidak memancarkan emisi CO2 ke atmosfer. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana hasil pengaruh perbandingan antara NaOH dan KOH pada pembuatan geopolimer. Yang kedua, bagaimana hasil uji mekanis pada geopolimer dengan variasi komposisi dan temperatur pemanasan. Yang ketiga, bagaimana komposisi kimia dan fase serta penyebaran unsur kimia yang terbentuk pada geopolimer. Yang keempat, bagaimana pengaruh komposisi terhadap hasil uji SEM. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama mengetahui hasil pengaruh perbandingan NaOH dan KOH pada pembuatan geopolimer, yang kedua mengetahui hasil uji mekanis pada geopolimer dengan variasi komposisi dan temperatur pemanasan, yang ketiga mengetahui komposisi kimia pada fasa serta penyebaran unsur kimia yang terbentuk pada geopolimer, yang keempat mengetahui pengaruh komposisi terhadap hasil uji SEM. Batasan masalah yang pertama, fly ash berasal dari PLTU Tarahan, Lampung Selatan. Yang kedua, slag limbah boiler yang berasal dari PTPN 7 unit Bekri Lampung Tengah. Yang ketiga, larutan alkali yang digunakan NaOH dan KOH. Suhu pemanasan yang digunakan yaitu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dengan waktu pemanasan 12 jam. Yang kelima, uji mekanisme sampel berupa kuat tekan. Menganalisis sampel menggunakan XRF, XRD, dan SEM, sodium silikat Na2SiO3 yang digunakan teknis, uji fisik yang dilakukan adalah uji absorpsi, uji massa jenis, dan uji porositas. Untuk manfaat penelitiannya yaitu memanfaatkan slag limbah boiler dan fly ash sebagai material alternatif pengganti semen dalam pembuatan mortar. Yang kedua, dapat digunakan sebagai informasi di bidang industri bahan bangunan. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam pembuatan mortar geopolimer. Penelitian terdahulu, pada penelitian 2021 digunakan metode lama pemanasan dengan suhu 60 derajat Celcius. Variasi lama pemanasan yang digunakan 6, 18, dan 24 jam. Mortar yang digunakan yaitu geopolimer berukuran 5 x 5 x 5 cm berbahan dasar fly ash tipe C dengan water solid ratio sebesar 0,35, molaritas yang digunakan 12 mol dan 14 mol dengan perbandingan Na2SiO3 banding NaOH yaitu 1,5 banding 1. Uji yang digunakan yakni uji kuat tekan maksimum yang dihasilkan mortar geopolimer 12 mol pada usia 28 hari adalah pada lama pemanasan 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius sebesar 59,86 megapascal. Sedangkan pada mortar geopolimer 14 mol adalah pada lama pemanasan 3 jam dengan suhu 60 derajat Celcius yaitu sebesar 63,666 megapascal. Lama pemanasan paling optimum yang didapatkan dari penelitian yaitu 7 jam 12 menit. Menurut Kurniawan dan Mokhtar 2021. Kemudian pada 2020, dalam penelitian eksperimental ini, efek yang berbeda dari larutan alkali aktivator dan variasi parameter terkait termasuk konsentrasi KOH dan rasio berat Na2SiO3 atau KOH terhadap kuat tekan beton geopolimer berbasis fly ash. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan NaOH memberikan waktu 3 dan 7 hari yang lebih besar, kekuatan tekan, serta pengerasan yang lebih cepat. Sebaliknya, menggunakan KOH menghasilkan 28 hari yang lebih tinggi kekuatan tekan. Selain itu, inklusi simultan 50% NaOH dan 50% KOH menghasilkan penurunan kekuatan tekan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi KOH hingga 14 molar menghasilkan kuat tekan tertinggi, sedangkan rasio berat 1,5 untuk Na2SiO3 atau KOH adalah nilai optimum untuk mencapai kuat tekan 7 dan 28 hari tertinggi.
menurut Ali Reja 2020. Kemudian tinjauan pustaka, geopolimer. Geopolimer adalah senyawa anorganik alumina silika yang larut dalam bahan yang mengandung bahan silika Si dan alumina yang terbuat dari bahan aluminium atau dari bahan yang digunakan dalam industri. Komposisi kimia bahan geopolimer dengan zeolit yang memiliki struktur mikroamorf menurut Davidovich 1999. Selanjutnya di sini ada fly ash. Fa batubara menggunakan unsur kimia antara lain silika SiO2, alumina L2O3, ferroksida Fe2O3 dan kalsium oksida CaO, juga mengandung unsur tambahan lain yaitu magnesium oksida MgO, titanium oksida TiO2, alkalin Na2O dan K2O, sulfur trioksida SO3, fosfor oksida P2O5 dan karbon. Kemudian Na2SiO3, natrium silikat atau water ghost merupakan kristal putih yang larut dalam air menghasilkan larutan alkali. Peningkatan kandungan jumlah Na2SiO3 dalam campuran beton geopolimer menyebabkan peningkatan jumlah SiO2 yang mempengaruhi kuat tekan beton. Selanjutnya NaOH, sodium hidroksida atau natrium hidroksida bekerja untuk mereaksikan unsur-unsur Al dan Si yang terkandung dalam fly ash, sehingga dapat menghasilkan polimer yang kuat. Salah satu parameter terpenting yang mempengaruhi kekuatan mekanik bahan geopolimer adalah larutan Na2SiO3 atau larutan NaOH. Kemudian KOH, larutan aktivator yang sering digunakan adalah kalium hidroksida KOH, namun secara umum kalium hidroksida KOH bersifat basa yang mengandung alkali hidroksida, silikat alumina karbonat, atau sulfat atau kombinasi dari dua alkali. Kemudian untuk uji kuat tekan dan uji fisik, uji kuat tekan dengan rumus F aksen C sama dengan F per A, kemudian uji porositas dengan rumus PO sama dengan C min A dibagi C min D dikali dengan 100%, kemudian uji absorpsi dengan rumus absorpsi sama dengan B min A sama dibagi dengan A dikali 100%, kemudian uji massa jenis dengan rumus Rho sama dengan MK dibagi dengan Mj min Ma dikali dengan root air. Selanjutnya ada karakterisasi material. Di sini saya menggunakan 3 karakterisasi, yaitu yang pertama XRD, XRF, dan SEM. Dengan XRD sendiri, fungsinya adalah mengkarakterisasi fasa pada sampel, kemudian XRF yaitu fungsinya untuk mengkarakterisasi komposisi kimia pada sampel, kemudian SEM yaitu untuk menganalisis topografi dan morfologi dari suatu sampel. Selanjutnya metode penelitian. Saya melakukan penelitian di Laboratorium Non-Logam Pusat Riset Teknologi Pertambahan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 02 Desember 2022. Dengan bahan silat limbah boiler, fly ash, NaOH 10 mol, KOH 10 mol, dan Na2SiO3. Dengan alatnya gelas beaker, timbangan digital, oven, plastik zipper, sarung tangan, spidol permanen, baskom, cetakan kubus 5x5x5 cm persegi, batang pengaduk, alat uji kuat tekan, X-ray diffraction, XRF, dan SEM. Setelah itu, untuk komposisi pembuatan geopolimer pada alkali aktivator NaOH tertera pada tabel berikut. Selanjutnya adalah komposisi pembuatan geopolimer pada alkali aktivator KOH tertera pada tabel berikut. Untuk diagram alur preparasi bahan, yang pertama adalah mulai, kemudian silat limbah boiler, dikarakterisasi menggunakan XRF, kemudian siapkan NaOH 10M, KOH 10M, Na2SiO3, air, kemudian fly ash juga dikarakterisasi dengan XRF yang kemudian ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi. Selesai. Setelah itu untuk diagram alur pembuatan geopolimer, yang pertama, silat limbah boiler, fly ash, NaOH, KOH, Na2SiO3, dan air yang sudah ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi, melarutkan 100 ml Na2SiO3 dengan 150 ml NaOH, mencampurkan silat limbah boiler dan fly ash. Setelah itu melarutkan bahan menggunakan 200 ml campuran larutan NaOH dan Na2SiO3 atau 250 ml campuran larutan KOH ditambah Na2SiO3. Setelah itu mencetak sampel geopolimer dengan ukuran 5x5x5 cm3. Benda uji dikeringkan dengan suhu ruang selama 24 jam. Benda uji dilepas dari cetakan dan diberi kode sampel. Setelah itu diamkan dengan suhu ruang selama 24 jam. Setelah itu dicuring menggunakan oven
oven pada suhu 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu, sampel geopolimer dikarakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM, serta uji fisis, massa jenis, porositas, absorpsi, dan uji mekanis kuat tekan. Selesai. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan ada beberapa kajian, ada beberapa referensi, diantaranya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.